Jadi kalau pisau sembelih di Cibatu saja dia dibikin tipis gitu. Terus disepuhnya tuh 2 kali pakai laminated steel namanya tuh atau apa baja selap gitu. Terus ada juga yang bikin tebel, tapi apa nanti efeknya tebel itu bisa tajam, tapi ketika dia masuk leher, kemudian lehernya bergerak kekunci, sudah Bapak tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya kenapa pisau pabrikan itu dibikin tipis, bukan ngehemat bahan Pak, bukan, tetapi memang tujuannya supaya ketika dia masuk ke kulit, masuk ke daging, masuk ke lemak itu lebih mudah manuvernya. Kemudian supaya lebih mudah diasah. Maka ada pisau yang dia tidak mempan di daging tapi mempan di sayur. Karena apa? Dibikin tipis. Maka guru kami itu mengatakan begini, Ustadz kalau bikin tajam mah kaleng dibikin tajam, sayat kertas bisa. Tapi persoalannya adalah ketahanannya. Kan begitu ya. Maka sebetulnya dibikin tipis itu ada maksudnya. Pertama itu, kedua cara pegangnya Pak. Jadi kalau pisau golok dipegangnya itu adalah handle-nya. Handle teh naon? Gagangna, tong bedogna. Sepolontong gitunya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ini masuk adab Pak. Adab dari pisau itu tidak boleh diraba, apalagi daerah tajamnya. Kan orang masuk launnya, cing men tapi teh. Sok laun jajagoanan. Padahal Pak kalau misalkan pisau ini sensitif ketajamannya, dipegang saja begini, dia bisa ngegigit. Ya, ceret gitu. Karena apa? Ada pisau saya ingat hanya terluka itu sama pisau asahan Babe Sidik. Chris Doran ini guru yang mengajari kami. Beliau datang ke Bandung 2 hari, 17 orang diajari ngasah. Ayeuna mah kan aya YouTube na baheula mah hese Pak yang diajar teh dicarekan heula. Gitu. Dia datang ke Bandung ngajari, ternyata memang ada teknik khusus. Sampai kalau dipegang begini, tiba-tiba ini bisa luka gitu. Makanya kalau babe mah kalau motong tuh sigana enakeun. Tapi memang asahannya rada berbeda. Maksudnya apa? Daerah tajam ini adalah daerah yang harus dihindari untuk dipegang. Jangan misalkan tajam itu nggak boleh, gitu nggak boleh. Kenapa? Karena memang ini wilayah ini daerah yang harus dihindari untuk dipegang. Maka dalam teknik sembelihan pun tidak boleh begini. Ini saya berkali-kali ngajarin Juleha tidak boleh begini. Ayo nu anger. Gitu. Ini di atas begini. Padahal adabnya tidak boleh dipegang ini. Dan ada filosofinya Pak. Gitu. Kalau golok daerah tajam ini itu simbol keberanian. Maka ada istilah kalau berani jangan takut. Kalau takut jangan berani. Lamun sieun tong wawanianan, lamun teu wani tong kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani gitu. Itu maksudnya teh. Maksudnya ini simbol keberanian. Jangan diuji Pak keberanian orang tuh. Jangan, orangnya mungkin kecil tapi kalau sudah marah gitu, ketua DPW teh katanya. Lamun goreng hate kabaturnya goreng. Jadi ini tidak boleh dipegang ya daerah ini. Yang dipegang itu handle-nya. Maka biasanya handle ini melambangkan kesabaran. Kalau sarung melambangkan kebijaksanaan. Nah, maksudnya yang dipegang ininya. Termasuk juga teknik dorong, jangan sekali-kali megang atasnya. Kenapa? Tiap tahun kita dapat laporan yang motongnya begini. Karena ada yang ngajarin ya? Ada yang ngajarin dan kita sudah kasih tahu kalau mau begitu, terpaksa harus begitu, maka pakai sarung tangan anti sayat. Saya punya anti sayat yang harganya 2 juta. Saya ada pisau anti sayat yang harganya 85.000. Dah pasti nggak dengan 2 juta. Nah, 2 juta. Bapak, jari Bapak itu harganya leuwih ti 2 juta. Sok, tuh percaya. Makanya kalau bacer itu biasanya Pak
Dia pakai anti sayat terbuat dari baja gitu. Walaupun tidak nyaman tapi aman. Ada yang lebih murahnya dari kain. Saya ayo contoh mana asisten teh. Tah. Tapi lain jangan rokoknya. Ini anti sayat, Pak. Anti sayat ini level 7 kalau tidak salah. Ini anti sayat ini biasanya bukan dari bahannya yang kuat, tapi dari apa? Bukan? Lain cicing heula bisa poho. Rajutannya. Dari struktur rajutannya dia bisa licin. Tuh, Pak. Jadi ini sebetulnya bukan anti sayat tapi lebih ke resisten, resiskat. Jadi lebih tahan supaya tidak mudah luka. Tapi kalau ditusuknya. Nah, makanya kalau di voucher biasanya bukan dari kain, Pak, dan ada yang kain yang mahal juga. Saya ada yang lebih tipis tapi nggak dibawa. Itu dibikin di Jerman, harganya rada lumayan. Memang si tajam itu jadi nggak golosor gitu. Tapi kalau yang paling standar, mana tas golok teh ya? Hari orang tuh buka asisten 2 anting ke mana itu? Ke masjid. Oh di masjid. Unit depan betul. Jadi ada yang dari baja dan itu memang standar internasionalnya begitu. Ya. Kemudian Pak, pisau ini secara adab tidak boleh diacungkan ke sesama muslim. Jadi kalau misalkan bapak keur ngahendling, eta nggak boleh. Gitu. Kita belah dia, nggak boleh. Nah ini yang baja. Kenapa saya sebutkan harganya? Ngaranya hawan, Ini baja, tapi tidak nyaman Pak memang. Kalau saya motong tuh sakit gitu. Tapi aman. Karena hampir semua petugas di lapangan yang nyembelih, yang nyisit, biasanya tangannya teh raca aya tapak. Jadi lamun tapak teh terame cen gitu. Cuman sayangnya ada yang sampai kepotong jarinya Pak. Dia nyimpan begini, kemudian ketika nyayat nyoledat, jempolnya ngegelenceng. Dan itu sering kejadian, ya, sering kejadian. Terakhir di Bekasi itu ada yang motongnya begini, bukan, dia narik, tapi tangannya diam, ininya di bawah, sabuk. Jadi satu tendonnya kena, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang parahnya begini, motong, tapi si kulitnya tidak regang. Ketika didorong nyeledak. Balik. Ya, jadi pisaunya itu balik gini. Ininya tendonnya kepotong 10 jahitan. Makanya saya melarang walaupun Bapak misalkan pakai sarung tangan, usahakan si daerah ini bilahnya tidak boleh dipegang. Ya, tidak boleh dipegang. Kalaupun harus dipegang ketika ngasah saja. Dan itu pun bukan bagian tajamnya. Jadi kalau misalkan ada yang masih ngecek ketajamannya begini, Bukan Juleha. tidak paham. Bukan Makanya cukup dites tajamnya itu ke kertas, sayat kertas. Oh ini tajam, sudah. Gitu. Cenah. Gak boleh Pak, gak boleh. Walaupun Bapak kebal gak boleh. Kemudian ini yang sarung dari kain juga, tapi lebih elastis. Ini juga sama Pak. Ini mengandalkan kelicinan. Kalau ini saya juga tidak tahu karena memang tidak pernah dicoba. Namun di saya kuatin tuh gitu. Berarti alasan iya Ji. Oh. Iya. Coba semua. Ya. Kena teh kana leungeun Ji. Ya jadi ini namanya resist cut. Ini juga resist cut. Nah kalau anti sayat itu yang baja gitu. Kalau yang baja ketemu sama pisau dia tahan sayatan. Tapi kalau ini resistnya. Jadi kalau misalkan ini jangan sekali-kali dicoba begini. Ini hanya untuk menghalang saja. Kalau ini Bapak memang sudah baja gitu ya. Kalau ini bisa kemungkinan jebol bisa tetap ada. Apalagi misalkan Elmax kena ini ya bisa jebol.
Gitu. Hanya untuk melindungi saja ketika Bapak bekerja, ini membantu ya. Kemudian yang terakhir, pisau itu hanya dikeluarkan ketika hewan sudah disiap disembelih. Makanya dalam teori penyembelihan itu ada yang namanya skabbar. Skabbar ini bentuknya begini, Pak. Kenapa tidak sarangka? Nah, sarangka itu kan di sini. Tapi ketika sudah motong, dia dikeluarkan, pisau itu dikeluarkan. Walaupun adabnya pengeluaran pisau itu, Pak, bukan bilahnya yang ditarik. Bukan, tetapi adabnya ininya yang dilepas. Ya, tapi lamun geus nya calana mah. Jadi adabnya ini dilepas ya. Si pisaunya diam. Terus nanti Bapak pasang skabbar di sini. Ini yang standar dulu, Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa sesuaikan. Nah, pakai sarangka, nah pakai apa? Pakai paralon, terserah. Tapi pisau itu ada di sini. Ketika hewan itu sudah siap dipotong, baru dikeluarkan. Tidak boleh ini keluar sebelum hewannya siap disembelih. Gitu. Ini adabnya. Nah, biasanya Pak, pisau tenggus di luar ya. Mesti acung-acung. Terus naon pas ngadoa disimpan di leher. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngadoana panjang, ingus di dina di dieu. Uyuhan eta sapi teu protes. Herek moal. Jadi ketika sudah beres berdoa tinggal apa? Allahumma taqabbal minhum bismillah Allahu akbar, keluarkan pisau. Baru ambil sembelih. Itu adabnya. Terus ketika sudah motong, ini kan berdarah. Jangan masuk dulu ke wadahnya. Itu penuh darah atau basah masuk sini. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti darah, kotoran, virus, penyakit, bakteri semuanya itu pindah ke sarangkanya. Akhirnya yang jadi korban itu pisaunya. Pisaunya rusak dan pisaunya nanti berbakteri, tidak higienis lagi. Maka kalau sudah motong, masuknya ke sini. Kalau ini antibakteri, dia bisa dicuci pakai sabun. Bapak bisa pakai bahan yang bagus, bisa juga pakai bahan yang paralon. Yang penting yang bisa di paralon itu, yang penting bisa dicuci. Ini harganya berapa, Ji? Ayo jualan tuh. Ayo seberapa? Habis sekarang 175. 175. Sakit. Itu sudah kawai. Ini paralon dan di kita tuh sama harganya 175. Jadi nanti kalau misalkan ada yang butuh hubungi ketua DPD-nya, nanti bisa disambungkan ke kita. Nah, kalau ini Pak, kalau ini rada mahal, merek Master. Nah aja mereknya disebutkan. Harganya 375. Ada Turki juga. Gitu. Turki ada, segala macam ada. Tapi ini yang paling murah itu paralon. Bahan paralon intinya adalah wadah itu bisa dicuci supaya tetap higienis. Ya. Jadi sudah kotor nih, ada darahnya, masuk dulu sini, nanti ke tempat air, kemudian dicuci pisaunya. Kenapa begini? Karena yang paling berbahaya di tempat penyembelihan itu yang pertama adalah pisau. Jadi pisau itu yang menyelesaikan tugas dan pisau itu juga yang bisa mencelakai kita. Makanya safety Pak itu yang utama. Gitu. Jadi kalau misalkan saya Ustaz belum punya, maka beli. Insyaallah kerewai pangarate tunduh pada geus tuang mah lompatna teh tanaga teh kana panon nya. Begitu. Baik, nanti hari ini kita akan praktek menyembelih dulu. Setelah itu nanti praktek tali temali. Gitu ya, sudah disiapkan talina dan sudah disiapkan sapinya. Baik, teknik sembelih itu
Ini kepala Pak. Ya, ibaratnya ini kepala. Ini gelambir, ini jakun. Tangan kita itu dirahang. Boleh pindah, boleh pindah. Ya. Dirahang itu untuk apa? Untuk mengukur posisi sayatan. Tanah pundurkeun yang namanya bagian tali temali ya. Itu ya. Kita biasa digeser kursinya. Biasa tanya. Mana serang tangannya? Tangan kita itu dirahang untuk apa? Untuk mengukur daerah sayatan. Tapi tetap patokannya adalah jakun. Jadi jangan sampai nanti cek Ustaz yang 5 jari, pasti 5 jari itu ternyata di atas jakun. Itu ada peti jarinya laletik kan itu. Itu jadi nyatong nyalakan pemateri. Jadi maksudnya 5 jari itu adalah untuk mengukur posisi sayatan. Posisi sayatan untuk sapi 5 jari dari rahang. Ketemu ini jakunnya berarti daerah situ. Karena patokan syariatnya di bawah jakun ring ke-1 sampai ke-3. Jadi ini untuk mengukur di situ. Kemudian tangan kita boleh narik kulit supaya lebih regang, atau misalkan untuk menahan kepala. Biasanya untuk domba ditahan sendiri. Untuk sapi bisa harus ada pemegang atau skipper namanya. Setelah itu baru posisikan Pak. Sebelum pisau diposisikan, ini pastikan si kulit leher ini regang. Panggil satu orang untuk narik. Untuk sapi ya, untuk domba cukup diregangkan saja. Setelah itu kalau misalkan ini sudah regang, kita pegang dulu nih, regang. Kalau kurang tarik lagi supaya ditahan, tarik lagi. Kalau sudah regang, baru keluarkan pisau. Kalau teknik sembelih dorong, tarik, ini posisi itu bukan begini. Di bawah. Rata-rata orang yang motong itu begini Pak, gitu ya. Sehingga ketika ditarik yang bawah tidak selesai, maka posisinya di bawah. Sama yang gigitnya. Sama hulunan yang gigit. Sama aja Pak, sama aja karena yang ngejar itu bukan semua leher dipotong, tapi mengejarnya urat. Terus satu lagi, jangan motong gelambir dulu. Gelambir itu ditarik ke sini Pak. Jadi kan ayah narik gelambir ke payun. Iya kan? Nah, kemudian dia motongnya gelambir dulu, berat. Atau misalkan ditusuk seperti kemarin yang di share di video. Ada yang ditusuk begini, cet. Maka itu menyakiti terlebih dahulu. Maka gelambir itu ditarik ke sini, terus dilipat sampai kencang, sampai ini regang. Kita rasakan sudah regang, misalkan kita keluarkan pisau dan posisikan sebawah mungkin. Tangan itu ke kulit. Ini sini. Tangan yang dulu ini. Nah, itu. Ya, Rapat. rapat. Jangan gini. Karena leher gitu. Iya. Gitu ya. Terus kaki kita di mana? Sunahnya adalah kaki kanan itu menginjak belikat. Jadi si dampal kaki Punduk. karena punduk di belikat sini. Kenapa baginda Nabi meletakkan kaki kanannya di belikat? Ternyata di belikat ini ada jaringan otot yang besar yang kalau ditekan si hewan itu ototnya nyambung ke otak dan itu bisa memberikan relaksasi, ketenangan. Bapak kalau misalnya ada anak yang nangis, ditepuk-tepuk mana? Pundak. Baik, bawa anak sih bawa anak sapi. Jadi kan kalau ada orang yang nangis kan kita menenangkannya di sini tepuk-tepuk, bukan pipi cicing. Sama-sama. Ini yang tepuk-tepuk. Kenapa? Karena sama Pak. Di sini ada jaringan otot yang nyambung ke otak. Kalau ditepuk-tepuk, kalau ditekan, dipencetan, itu memberikan efek tenang, efek relaksasi. Sama hewan juga diletakkan, lain dijejek, tapi diletakkan, kemudian dijejek malah gitu. Ininya diletakkan atau misalkan pakai lutut, ditekan. Setelah itu apa? Baru memposisikan pisau.
dari bawah. Bis. Kemudian tangan kita Pak ketika narik itu pakai badan. Sudah di situ. Kalau sudah begini Pak, jangan buru-buru mengangkat pisau. Ada kaidah at-ta'lim minallah al-jaldu minasy syaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Maka ketika di sini ada unit kompetensi seorang juru sembelih apa? Memastikan kelayakan sembelihan. Lihat, ada yang belum terputus tidak? Kalau ada yang belum terputus, maka kembalikan pisau itu ke bawah lagi. Kalau sudah, sudah. Yang salahnya adalah rata-rata yang motong itu nafsu, ngurus tuntas terus. Penasaran. Jadi satu kali saya, kemudian pastikan layak atau tidak penyembelihannya, terputus atau tidak. Kalau belum, kembalikan pisaunya. Kalau misalkan keburu terangkat, nah ini yang sering jadi persoalan. Apakah nanti jadi penyembelihan 2 kali? Tidak. Kalau misalkan Bapak mengangkat pisau terlebih dahulu, ada yang belum terputus, maka koreksi. Koreksinya bagaimana? Tidak dikembalikan pisaunya, tapi dibalikan dulu. Kemudian mana yang belum terputus? Putus. Kenapa dibedakan dan kenapa harus ada koreksi? Kalau dibiarkan tidak sempurna berdasarkan fatwa MUI tentang penyembelihan hewan kurban tahun 2019 bahwa yang terputus itu 4, hulkum, mari, dan wadas. Kalau dalam kaidah fikih Imam Syafi'i itu cukup 2. Kalau 2 hulkum dan mari. Tapi karena kita ikuti fatwa maka 4. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ada yang belum tuntas terputus dari 4 bagian itu, maka hewannya tersiksa. Tetapi kalau dalam kaidah fikih itu, kalau satu amalan sama tetapi derajatnya berbeda, maka harus dibedakan. Misalkan Bapak sholat Jumat nih jadi imam, kemudian mau sholat sunat, maka sunnahnya bergeser tempat. Supaya apa? Supaya membedakan mana sholat wajib dan mana sholat sunat. Sama Pak, ini nyembelihnya sudah dituntaskan, sudah selesai, tapi ada yang tertinggal, tong sujud sahwi. Ada yang tinggalin sujud sahwi. Maka pisaunya kemudian dibalikkan, ambil yang belum terpotongnya, sudah selesai. Itu namanya koreksi. Atau kasus kedua, sudah dipotong tapi di sini darahnya mampet, namanya pulse aneurysm. Pulse aneurysm itu adalah pembekuan darah di ujung sayatan, sehingga apa, darahnya tidak keluar karena menggumpal. Maka lakukan sayatan koreksi, tarik yang belum membekunya, kemudian sayat lagi. Itu namanya bukan penyembelihan, namanya koreksi. Nah, kami dari praktisi dan akademisi termasuk para ulama di MUI untuk mensosialisasikan ini tuh selalu berbenturan dengan anggapan pemotongan 2 kali. Gitu. Makanya harus disampaikan. Kenapa harus dikoreksi kalau ada yang belum tuntas? Karena nantinya akan menyakiti hewannya. Sementara dari kaidah yang diperintahkan itu adalah idza dabahtum fasinu dibha falyuhida ahadakum syafratahu wal yurida bihatahu. Senangkan hewannya, jangan sampai menyiksa. Mati Pak nanti. Itunya halal karena Imam Syafi'i pun mengatakan 2 urat terputus sudah halal. Imam Maliki salah satu itu dari urat keempat itu, kalau satu aliran darah sudah halal. Tetapi itu kan para ulama menyebut seperti itu ketika ada kasus ditanya kemudian berfatwa. Tapi hakikatnya adakah itu adalah semua bagian itu terputus supaya apa? Pengeluaran darahnya sempurna dan proses kematian pun lebih cepat. Kemudian yang kedua ada teknik dorong. Teknik dorong itu sama Pak, pisaunya dari atas kemudian tidak disimpan di sini. Ini terlalu pendek ya kalau dorong. Tapi ini contoh saja. Makin halus malah. Jadi tidak di sini, tapi di sini, di ujung dulu. Dan pastikan Pak, penguncian kepala, peregangan leher, kalau bisa untuk dorong itu kepalanya tengadah, dikunci di
tangga, dikunci di tanduk. Cuman di beberapa tempat ada orang yang tidak melarang, ada yang melarang. Ting di sunat mah. Nah, kalau ngalarang tangah, Menang tuh jadi. menang bae lah. Tuh menang. 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 Ditangahkeun. Intinya memang Pak di beberapa tempat itu ada pemahaman tidak boleh sapi itu tangga. Tangga-tangganya. Harus kiblat. Kudu ngiblat. Padahal secara sunnahnya yang kiblat itu adalah bukan daerah sembelihannya. Siapa penyembelihnya yang menghadap kiblat. Jadi kalau kakinya di utara boleh. Yang harus menghadap kiblat itu adalah daerah sembelihannya. Dan itu pun sunnah. Maka kalau misalkan tidak menghadap kiblat, maka upayakan setelah motong yang memotong menghadap kiblat. Ini wajah tuh, wajhi alilladzi, kan begitu ya. Nah, balik lagi. Usahakan kalau dorong itu si kepala hewan dikunci di kepala, di tanduk, sudah regang, satu orang tetap tarik gelambir. Kemudian posisikan pisaunya di sini. Posisinya bukan begini, tetapi diangkat 30 derajatan. Kemudian di leher, seginilah. Kemudian ini memutus hulkum yang bawah, pangkalnya memutus hulkum yang atas. Cukup satu kali, sudah ditahan dulu, pastikan layak proses kesembelihannya. Kalau ada yang belum terputus, diresel gendi potong kagok, gitu ya. Kalau misalkan kagok terangkat, kembalikan lagi pisaunya untuk koreksi. Tapi kalau misalkan ini regangnya sudah, pengunciannya sudah, biasanya satu kali sayat itu selesai. Diam dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ini beungan anak karak. Mohon. Beungan ka di mana? Posisi sapi dan begitu. Ya. Tapi mana Tangga, yang kere. ini kan dia naik. Tapi dia mah ya, bili-bili ke antara dia kena dihanap. Ketika itu dihanap dia dengan Ya, kalau misalkan ditengadahkan bagaimana? Pak, memang sebaiknya kalau teknik tarik itu pakai golok yang lebih pendek. Karena memang semakin dalam semakin bagus. Kalau ditengadahkan, maka ambil lebih dalam lebih bagus. Tapi kalau biasanya untuk teknik tarik itu biasanya lebih nyangigir. Kalau misalkan memang ditengadahkan, sudah kejar ininya. Kelihatan misalkan jedut, nah itu yang dikejar nadinya. Dan yang dipotong itu bukan tidak harus pakai semua bagian pisau, Pak. Jadi bagian ini yang misalkan yang narik nih, ini tengadah taruhlah. Uratnya di sini, sudah di sini aja. Terak. Diam di situ. Jangan kemudian diberebet ke atas. Kudu ke bagian semua golok, tidak. Gitu ya. Yang penting kejarannya 4 urat. Kalau sudah di sini kelihatan muncrat, Pak, itu 80% lah penyembelihannya sempurna. Kenapa? Karena biasanya wadaz itu posisinya di belakang hulkum dan mari. Tetapi ada kasus misalkan sapi yang di atas 1 ton, rata-rata marinya di belakang. Jadi makanya jangan terburu-buru, Pak, kalau yang sapi besar, karena marinya suka di belakang. Jadi si hulkumnya besar, marinya di belakang sampai harus dikejar terus. Ini pengalaman Babe ketika motong yang 1,2 ton, ternyata pas sudah dirasa sudah keluar darahnya, tapi hulkumnya belum terpotong, Pak. Makanya lanjutkan. Gitu. Baik, sekarang kita coba semua peserta di sini. Maaf. Tadi itu 5 jari itu dari rahang atau dari jakun? Rahang. Dari rahang. Kalau dari jakun nanti lebih power. Ya, jadi 5 jari ini sebetulnya hanya untuk guide saja, bukan patokan. Ini rahang nih, ini 5 jari. Ini rahang, ini 5 jari. Daerah sayatan itu di sini perkiraan. Tetapi patokannya lihat, jakunnya kelihatan tidak. Maka kalau kelihatan sudah di bawah jakun saja. Ya.
Kalau yang digorok lagi istilahnya thoraking sticking. Thoraking sticking. Dan itu Pak di Indonesia haram. Kenapa saya bilang haram? Karena belum ada keluar fatwa ulama tentang dibolehkannya thoraking sticking. Kalau di Malaysia boleh dengan catatan 30 detik setelah penyembelihan boleh ditorak, digorok lagi, ditusuk lagi boleh. Kenapa belum dikeluarkan? Karena memang di Indonesia itu khawatir tidak tarafti. Tidak tarafti itu begini, sudah dipotong ya itu kejadian, digorok lagi, cenah mempercepat. Nah, ada kaidah yang dilanggar. Karena hewan itu halal ketika disembelih, ketika diazakah. Kalau misalkan ada penusukan, ada penggorokan, khawatir tidak bisa dipastikan hewannya mati karena sembelihan atau karena gorokan. Maka para ulama sepakat di Indonesia itu kalau ada yang menggorok itu pasti dipastikan matinya karena gorokan. Maka statusnya bangkai. Dan berita buruknya itu masih terjadi di kita. Sengaja tidak saya tampilkan videonya. Kenapa? Aib Pak ngerakeun. Gitu. Banyak ya yang kalau sudah yang lihat ada prakteknya gitu. Ketika kita jelaskan tidak boleh, atuh Ustaz udah mau kaburu, mau udah waktu. Tah, pengalaman, ayo apa? Makanya ini tugas bapak-bapak nih. Jadi kalau bapak-bapak jadi juru sembelih, bapak itu komandannya. Ada yang menggorok, hei cicing heula. Menamangkeun peso, temongkeun bedug. Oh iya. Karena tidak, kadang-kadang suka di babagahan Pak. Gitunya. Di sini mau, ya itu mempercepat karena memang mereka sudah terbiasa. Kadang-kadang itu dilakukan. Betul Pak, jadi cepat matinya. Atau misalkan ada yang ditusuk tengkuknya, cicing masih sapi. Iya sih, cicing karena ada urat yang tertusuk sehingga tidak bergerak semua organ tubuhnya. Tapi yang jadi persoalan tadi, hewan ini matinya karena sembelihan atau karena tusukan. Terus kalau dia tidak bergerak artinya darah tertahan. Gitu. Ya. Koreksian tadi gitu harus baca dari bismillah. Gak usah. Karena judulnya juga mengkoreksi. Lain sholat ziyadah. Kayak peso tilas menjembelih teh dikena bulunakeun. Nah, iya Pak gawe kita. Nah, termasuk saya Pak dulu sebelum paham sudah motong teh ya, itu media paling dekat untuk membersihkan. Itu sebetulnya kalau dalam syariat tidak ada larangan, tetapi dalam standar kompetensi itu yang mengganggu higienitas dan sanitasi. Higienitas itu apa? Kebersihan. Jadi nanti kalau dikesinikan khawatirnya gitu kan, khawatirnya dia si pisaunya dianggap bersih padahal masih ada bakteri di situ. Maka usahakan jangan, sudah gitu sudah aja masukkan ke scrubber, nanti dicuci. Kami domba diangkat betul diangkat gitu, Baik, ada orang yang motong domba, kemudian si kakinya diangkat ke atas, katanya untuk mempercepat darahnya ngucur bersih. Pak sebenarnya mah abdi teh yang koreksi ieu tapi ngajarkeun kiai besar. Sieun usul ada teh. Sieun kawalatnya, tapi tidak perlu dibenerkeun. Cuman jadi gini Pak, tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti hewan. Apa dalilnya? Tadi dalil umumnya tentang waliri debi atau menyenangkan hewan. Nah kenapa? Ketika ini diangkat, belakang diangkat, maka isi perut itu pasti dia akan lewat ke tenggorokan, daerah sayatan, dan sudah bercampur dengan asam lambung. Itulah yang kemudian menyakiti. Satu. Kedua, isi lambung itu kotor Pak. Ada bakteri, ada virus, penyakit, dan sebagainya. Kalau dia keluar melalui daerah sayatan, yang keluar dari daerah sayatan itu harusnya cuma darah, jangan yang lain. Ayo menggolok kok hejo, nah berarti si daging daerah itu sudah terkontaminasi. Gitu. Nah kita yang koreksi itu. Berarti Ustaz, sapi juga ada kan yang ditarik kakinya ke atas sebelah itu kalau mau. Betul. Di Turki itu kan begitu ya. Kakinya diangkat ke atas kemudian disembelih.
Banyak yang kagum dengan itu, tapi itu sudah diperingati secara internasional. Karena apa? Tidak animal welfare, tidak ahsan. Animal welfare itu tidak keserawan, itu tidak keserawan, tidak kesejahteraan hewan. Kalau bahasa kita ya tidak ihsan. Ya yang dikhawatirkan itu tadi Pak. Pertama jantung akan terganggu, soalnya Bapak digantung. Gitu. Ada terganggu, ada engap, ada lain sebagainya. Tapi yang jelas isi perut karena diangkat, maka dia akan tumpah melewati daerah sayatan. Jadi kalau Bapak yang sudah ikut pelatihan kita, jangan sekali-kali mengangkat hewan untuk mempercepat darah, jangan. Biarkan jantungnya bekerja seperti biasa. Biarkan ruh itu keluar dengan sendirinya, jangan dipaksa-paksa. Termasuk kalau seorang kali biasa menyembelih anu di kan disembelih jadi hulu teh masih kena abu-abu kena ditek terus di kakinya kasih sisir ya. Jaga gitu. Waktu Ya. Jadi kalau sudah disembelih, biarkan dia mati dengan sempurna yang tadi 4 cirinya. Pertama, Mata. apa? Padahal saruang gitunya. 1, berhenti, tidak boleh urutannya dirubah Pak. 1, berhenti aliran. 2, tidak ada respon mata. 3, ayo disebutan KB. Tidak ada respon perut, jadi perutnya ditekan. Kemudian kalau dia masih bereaksi berarti masih hidup. Kalau tidak ada berarti sudah ada ciri kematian ketiga. Yang terakhir tidak ada respon ekor. Kalau ekornya diangkat dia masih bergetar maka masih ada kehidupan. Kalau diangkat dia ngulapek, nah berarti sempurna. Ngulapek kuat. Jadi kalau sudah 4 itu ada maka Bapak baru boleh memotong kaki kepala. Kalau misalkan kepala dan kakinya dilepas pada saat kematiannya belum sempurna, maka yang terlepas dari hewan tersebut statusnya bangkai. Ngerasap kikil, ngerasap mie kocok, awas nuang bangkai. Kenapa? Ketika hewannya belum mati sempurna, kepala sudah dilepas, kakinya sudah dilepas, masih gugur-guguran kene, masih disisip. Ada hayatan mustakirah kene, sudah disisip. Itu yang terlepas itu statusnya bangkai. Maka hati-hati Pak. Karena urusan halal haram itu urusannya surga dan neraka juga. Gitu. Makanya nanti juru sembelih ini yang alumni pelatihan ini jadi komandannya. Kalau belum mati, awas jangan buru-buru pergi Pak karena ayah orderan lain. Itu cicing heula didinya. Kalau sudah sempurna kematiannya baru silakan nyanggakeun ka jaga arek dikumakeun. Kalau sudah mati mah mau disiram pek, mau diseret pek, mau dicacat-cacat pek. Tapi kalau sudah belum mati, biarkan, jangan diseret, jangan disiram, jangan dipotong lagi. Oke, ada pertanyaan lain Pak? Mana lah? Daging yang terkena air. Betul. Makanya kalau sudah dipotong, sudah mati, Bapak boleh menyiramnya dengan air sepanjang kulitnya masih ada. Ya. Memang harus bersih. Dicebor, jangan sampai ada darah. Kalau bisa dikosrot silakan. Karena masih ada kulitnya. Tapi kalau sudah dibuka jadi daging, maka musuh daging itu air. Makanya kalau Bapak ke Bandung, ada di Bandung itu nasi kebuli Bandung. Ada nasi kebuli Bandung. Kita eksperimen Pak. Ada orang 30 tahun dia tidak makan daging kambing, daging domba, karena setiap makan muntah. Kita ditantang, pas dimakan, ini kambing bukan kambing, domba bukan domba. Dia bisa makan Pak. Akhirnya jadi langganan. Setelah itu dia coba, saya sudah bisa makan kambing. Beli nasi goreng kambing. Suapan pertama dia muntah. Ternyata apa? Resepnya. Lawan atau musuh dari daging itu air. Maka kalau Bapak mau merebus daging, ngabolak heula caina.
Kalau sudah mendidih baru dimasukkan daging itu. Nanti keluar yang hitam terus busa itu yang dibuang. Sebenarnya itu rahasia Pak, rahasia perusahaan. Sakingnya anak orang Ciamis. Kemudian kalau ingin hilang kolesterolnya, Bapak campurkan bukan jaja. Laja itu lengkuas. Potong banyak, masukkan, nanti kolesterolnya bisa 0. Jadi kalau ada yang makan daging masih kolesterol, kemungkinan dalam prosesnya tidak dikeluarkan kolesterolnya. Pakai laja cukup Pak. Gitu. Rahasia perusahaan. Kalau Bapak ke Bandung nanti boleh coba lah. Gratis. Nggak nyobaan mah, tapi lamun geus tuang naik lagi. Baik, itu ya. Jadi daging itu musuhnya air. Maka daging hasil kurban itu gantung. Kalau dia bersih tidak usah dicuci. Langsung dipotong-potong silahkan, langsung dimasak silahkan. Kalau misalkan mau bau di sate, tinggal dicampurkan dengan perasan nanas, kemudian tusuk-tusuk sate. Tidak usah dicuci Pak kalau memang tidak ada kotoran. Kenapa? Karena daging itu diliputi sama kulit. Kalau dia kena air maka usianya jadi pendek. Air itu banyak bakteri masuk di situ, bakterinya senang di daging, akhirnya cepat busuk. Baik, terakhir satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti naroskeun pakawis nisit doma tenepi kini. Nisit doma teh ayeuna nuju viral anu di talian motor. Oh, dari kompak. Terus ngangge panas apu dikerik. Nah, terus pertarusanana nah saya kene itu hatana di sisir biasa terus digantung ke nana ge rupi aya nu sirahna aya nu Sampean anak. mending sebenarnya untuk dulu gantungna tekan terus anu kedua cara membersihkan bilah golok setelah mencek saya cara Haji, pengalaman. Haji katanya ada pengalaman tentang itu. Berdasarkan pengalaman anu di kompanya ucai saya kene nu di sisir biasa lagi kalau kahanyir kata begini. Gini Pak, kalau yang dipompa itu ya pertama ingat tujuan skimming itu apa? Yang utama itu adalah mengeluarkan jeroan secepat mungkin. Jadi kalau Bapak misalkan motongnya banyak nih, tenaga nyisitnya sedikit, ambil gantung, buka tengahnya, keluarkan jeroan. Ambil buka tengahnya, keluar jeroan. Ambil buka tengahnya, keluarkan jeroan. Jeroannya sih negara rantum di luar. Setelah itu baru nyisit diselesaikan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan jeroan itu ada di dalam tubuh hewan sebelum dia disisit, setelah kematian, maka dia akan mengkontaminasi daging. Di sini itu si gasnya itu akan terus berkembang sampai telas biasanya. Kalau lamun telas hewan oge bakal jegreg, beda jeung digantung. Lamun jegreg Pak, nanti di skinningnya susah. Terus dagingnya juga agak bau. Nah, maka kenapa saya tidak rekomendasikan yang dipompa? Karena sudah dipompa itu kan di banjir ku cai panas, terus dikerik. Satu lama sebetulnya. Yang kedua, yang dikhawatirkan jeroan itu selama proses pengerikan dia berada di dalam tubuh hewan, kemudian gasnya berkembang dan itu mengotori daging. Satu. Kalau untuk sapi Sama aja. enggak digantung untuk sapi. Kalau Bapak bisa menggantung, Latihan lagi baca juga ya. nanti kalau ada tackle Pak, tackle itu katrol, memang bagusnya digantung. Tapi kan sapi mah berat, maka gantungnya sebagian sisit dulu, keluarkan jeroan, belah 4, belah 6, gantungkan. Biar dia nanti turun darahnya. Nah kalau misalkan yang tadi pertanyaannya kan yang dikompa mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus tadi yang biasa. Karena apa? Ketika dipompa itu nanti butuh lama. Si usus itu dia di dalam, gitu ya. Kemudian tadi mana kedua? Bila. Oh, posisi kepala. Kalau kepalanya di atas dan itu tidak cepat-cepat dipotong, artinya
yang nyisit ini mempertahankan bau perengus domba atau badut. Jadi dia ingin mempertahankan. Kenapa? Punten, orang Subang, orang Sumedang, orang Afrika senangnya memang kalau kambing domba itu bau. Lamun teu bau lain domba. Dia di Jakarta, Bapak bisa buka YouTube. Di Jakarta itu ada sewarung sate Afrika yang jual orang Afrika asli, dan itu bau perengus, Pak. Gitu. Kemudian makannya pakai pisang yang dibakar. Cek orang rumah enaknya. Cek mana enak, we. Nah itu bau nanti dipertahankan. Saya punya konsumen orang Arab. Kalau kambing, kita kambing guling teh premium di Bandung teh asapang alusna. Pas datang orang Arab, itu nggak pakai. Nah, cenah ngomong teh tidak bau. Jadi bau itu justru disenangi. Caranya ketika nyisit kepalanya digantung atau dipertahankan, dipotongnya di akhir. Tujuannya sederhana, mempertahankan bau perengus. Karena ingat tadi bau perengus itu ada dua sumbernya, kepala yang di bawah mata ada bolong-bolong. Nah itu yang kedua di kaki ada kelenjar bau. Depan, kaki depan. Makanya ada kambing yang naik ke tangannya. Itu maksudnya menandakan ini teh lamun bau nasarwa berarti baturan balat orang. Itu ya. Kemudian tadi membersihkan bilah. Membersihkan bilah caranya bagaimana? Yang membersihkan bilah itu caranya dengan air. Kasih air. Nanti kalau misalkan sudah selesai semuanya, yang penting bersih dari najis dulu pakai air. Kalau nanti sudah selesai, bersihkan total pakai sabun. Karena kan najis itu yang pertama ainiyahnya dulu dihilangkan. Gitu. Kayak yang kelihatannya dulu. Nanti kalau sudah selesai dipakai baru pakai sabun. Setelah itu keringkan. Jangan masuk sarangka sebelum pisaunya kering. Kemudian kalau misalkan dipakainya lama gitu, tidak dipakai-pakaikan orang mah panggilnya setahun sekali. Nah maka Bapak bisa pakai wax atau paslin. Terang paslin lah? Nah paslin. Atau misalkan yang paling murah itu pakai lilin. Lilin cairkan, kemudian balurkan ke bidang bilah. Terus apa? Sudah kering, bungkus pakai plastik, simpan. Nanti pas dipakai, panaskan lagi biar lilinnya mencair. Dan insya Allah tidak akan kena karat. Jangan. Kalau jeruk nipis itu nantinya keluar salur-salur, jadi siga sulangkar gitu. Gitu. Ini salah satunya wax. Gambarnya ini. Ini wax. Abu Mila itu orang Bogornya. Ini wax. Wax itu harganya sudah Gratis. 40.000. 10%. Ini namanya wax. Bapak bisa pakai di bilah. Tapi kalau tidak ada bisa pakai paslin. Kalau tidak ada bisa pakai minyak goreng. Tapi layan tong urut tong jalan tah minyak goreng bersih. Tapi dipanaskan dulu sampai hilang airnya. Kemudian matikan. Kalau sudah itu bisa dipakai untuk bilah. Karena musuh dari bilah itu juga air. Kalau misalkan yang paling murah itu tadi Pak, pakai lilin. Lilinnya dicairkan, ditutup, setelah itu bungkus pakai plastik. Nanti pas mau dipakai, dipanaskan lagi biar lilinnya mencair. Gitu. Minyak zaitun tidak recommended karena lebih baik buat kulit bapak-bapak biar glowing. Namun karena pesoma bisa tetap ada karat karena ada kandungan airnya. Harus segera dicuci dulu. Kenapa? Karena ada najis di situ. Jadi kalau misalkan tos motong di, itu pasti belum patahan darah. Bahkan guru kami, saya belum modalnya mungkin Pak Kiai nanti bisa cari, katanya tidak sah. Saya pernah diharamkan Pak sama WWCD. Kamu nyembelih itu tidak sah, haram. Kenapa Be? Karena sudah motong lagi ada najisnya. Gitu, najis aja. Maka baiknya kalau saya setelah dapat ilmu tentang jurus sembelih itu higienitasnya. Jadi nanti darah itu dia mengkontaminasi daging yang baru. Kalau darah itu sudah keluar dari tubuh Pak, dia langsung jadi sumber penyakit. Makanya harus dibuang. Kalau darah sudah keluar dari tubuh, haram hukumnya. Gitu.
Itu seperti itu ya. Maka nanti kalau sudah motong, Pak, sebentar Pak. bukan, kalau sudah motong, sediakan air bersih. Nanti pakai lagi. Enggak. Hapunten mah satacana abdi paenten dadang di Cikalong Pak tebih sanes teu hoyong kita tadi abdi tanya Pak. Bongkar lesan abdi paenten ku jarak terbatas tebih itu. Anu bae taoskeun ku abdi mungkin sapali mah taos sadayana mah teh didugikeun mun abdi paenten ku keterlambatan. Kemarin abdi teu tiasa ngirig dari tadi. Ditaoskeun ku abdi tadi pan praktek tentang mencit doma atau napi sapi plus ngarubuhkeunana. Nah, diteruskan ku abdi eta berlaku kanggo muning atanapi kanggo onta upami di ditulah di Arab benten berlaku henteu tah cara ngarobohkeun sareng mencitna. Baik, unta itu tidak harus dirobohkan karena di nahar. Nahar itu disembelih pada posisi berdiri. Tapi bagaimana kalau untuk kerbau? Nah, kerbau itu Pak, si postur tubuhnya memang agak berbeda. Itu sama dengan sapi Bali. Sapi Bali itu ada yang gagal pakai teknik barley atau squeezy. Maka tadi kita jelaskan, ikat kaki kirinya yang depan terlebih dahulu. Ya, jadi Pak ikat kaki amankan, nanti bisa pakai squeezy. Kalau gagal maka pakai sabuk. Si belakangnya, kawangnya, perut belakang dipakai tali kemudian ditarik. Tapi poinnya amankan kaki kiri paling depan. Itu. Tapi biasanya berhasil Pak, walaupun kalau lihat struktur tubuhnya memang si kerbau sama sapi Bali itu lebih bulat sehingga ototnya itu tidak seperti sapi pada umumnya. Begitu Pak. Tapi nanti yang paling penting kalau ketemu kerbau, ketemu sapi Bali, ikat kaki depannya paling duluan supaya aman tidak kemana-mana. Setelah itu bisa ditarik seperti tadi di video, tarik kepalanya ke atas, kemudian ditarik ke sebelah kanan, dia roboh, hilang keseimbangan. Begitu. Makanya biasanya di kaki Pak poinnya, tapi kaki depan bagian kiri. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Kita langsung ke praktek Pak, dokumentasi, karena setiap orang harus praktek. Sok saya. Oh Pak.